Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua di rumah, Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustadz Muji dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dalam tematik asik kelas 5, yaitu tepatnya di tema 6 subtema 1. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Saksikan terus video pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, anak-anakku semua, sebuah peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar kita, pastinya jangan hanya kita rasakan ataupun kita amati saja. Tetapi kita harus ambil pelajaran dari kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kejadian tersebut terjadi, bagaimana proses terjadinya. Nah, itu semua bisa kita ambil sebuah pelajaran dalam teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai teks eksplanasi. Terus semangat ya belajarnya. Anak-anakku semua, mari kita akan mempelajari pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan ilmiah. Tujuan dibuatnya teks eksplanasi ada dua, anak-anakku. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang hebat, selanjutnya Ustadz akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini anak-anakku memiliki ciri-ciri yang sangat khusus, beda dengan teks-teks yang lain. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, teks eksplanasi memuat informasi fakta. Nah, fakta, bukan teks rekaan atau imajinatif. Yang kedua, teks eksplanasi memuat suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, cirinya yaitu teks eksplanasi bersifat informatif, memberikan informasi yang bermanfaat, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan yang terakhir, yang keempat, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur, anak-anakku. Yang pertama yaitu adalah pernyataan umum, kedua deretan penjelas atau yang sering disebut sebab akibat, dan yang ketiga yaitu adalah interpretasi. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang Ustadz Muji akan menjelaskan mengenai 3 struktur atau bagian dari teks eksplanasi. Pahami dengan baik ya. Struktur yang pertama yaitu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Nah, anak-anakku semua, pernyataan umum ini biasanya bersifat RJM. Nah, apa itu RJM? R yang pertama yaitu adalah ringkas, J jelas, dan M-nya menarik. Nah, tujuannya untuk apa? Agar para pembaca itu bisa bangkit semangatnya untuk membaca secara keseluruhan teks eksplanasi. Nah, bagian yang kedua yaitu adalah deretan penjelas atau yang sering disebut sebab akibat. Apa yang disebut dengan deretan penjelas? Deretan penjelas merupakan inti penjelasan peristiwa yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anakku semua, jadi deretan penjelas ini merupakan inti dari teks eksplanasi. Nah, sekarang kita menginjak ke struktur yang ketiga. Bagian ketiga ini disebut dengan interpretasi. Nah, interpretasi, anak-anakku, merupakan simpulan dari keseluruhan teks eksplanasi. Nah, dari sini semua kalian sudah memahami mengenai apa itu teks eksplanasi,
Apa tujuan dari dituliskannya teks eksplanasi, apa saja ciri-cirinya, dan apa saja struktur dari teks eksplanasi. Alhamdulillah kita semua sudah belajar mengenai teks eksplanasi secara keseluruhan. Nah, berikutnya Ustadz Muji akan menjelaskan mencari kata kunci dalam setiap paragraf dalam teks eksplanasi. Sebelumnya, apa yaitu kata kunci Ustadz? Kata kunci yaitu adalah kata-kata yang kalian anggap penting dalam setiap paragraf di teks eksplanasi. Langsung saja Ustadz kasih contohnya agar nanti pada saat kalian mengerjakan tugas bisa lebih mudah karena sudah memahami secara keseluruhan. Simak terus ya. Nah, anak-anakku semua, perhatikan paragraf berikut ini. Ustadz beri waktu ya untuk kalian membaca satu paragraf ini secara keseluruhan. Nah, dari paragraf tersebut kita bisa mendapatkan kata kunci di antaranya. Yang pertama, energi panas. Yang kedua, sumber energi. Dan yang ketiga, fotosintesis. Mudah kan menentukan kata kunci? Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita tadi sudah belajar mengenai teks eksplanasi dan juga mencari kata kunci dari setiap paragraf di teks eksplanasi. Semoga pembelajaran ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya bagi kalian semua anak-anakku yang hebat di kelas 5 SD Islam Al-Huda Jaya. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.